Waktu saya itu ada proyek dan baru bisa selesai itu 2,5 tahun. Selesai itu benar-benar tepat 1 bulan sebelum saya menjadi ketua umum PSI. Dan waktu ketika menjadi ketua umum, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf, saya akhiri. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Polres Tanggamus kerahkan 71 personel untuk mengamankan kegiatan Isra Mi'raj di Wonosobo. Polres Tanggamus Polda Lampung kerahkan personel untuk melakukan pengamanan dalam kegiatan Isra Mi'raj di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Rabu 17 Januari 2024. Wakapolres Tanggamus Kompol Agung Ferdika mengatakan pihak Polres Tanggamus mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan kegiatan Isra Mi'raj di Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Total terdapat ada 71 personel yang dikerahkan Polres Tanggamus dalam pengamanan kegiatan pada kegiatan tersebut. Agung juga menjelaskan pengamanan yang dilakukan pada hari ini dilakukan dalam wujud pelayanan kepada masyarakat dari pihak kepolisian. Dirinya menjelaskan dalam kegiatan ini cukup ramai diikuti oleh masyarakat Kabupaten Tanggamus, maka dari itu pihak Polres Tanggamus melakukan persiapan dengan baik pada personilnya yang menjalankan tugas pengamanan. Berita selanjutnya, ribuan hektar sawah di Desa Sungai Badak, Mesuji, Lampung terendam banjir. Ribuan hektar sawah milik petani di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terendam banjir pada Jumat 19 Januari 2024. Salah satu petani di Desa Sungai Badak bernama Agus mengatakan ada ribuan hektar sawah di Desa Sungai Badak terendam banjir. Agus menyebutkan bencana banjir yang menenggelamkan sawah miliknya itu terjadi hampir seminggu dan terparah terjadi sejak kemarin. Hingga saat ini pun ia menjelaskan banjir tidak kunjung surut dan juga menenggelamkan sawah di Desa Sungai Badak. Dikatakan Agus, banjir yang menenggelamkan sawah miliknya ini cukup parah kondisinya. Ketinggian air pun bisa mencapai sepinggang orang dewasa. Ia juga memastikan sawah miliknya akan gagal tanam akibat dari banjir yang melanda itu. Senada juga dengan petani lainnya bernama Sanusi bahwa sawah miliknya saat ini sudah seperti hamparan laut. Sanusi menyebut akibat banjir yang melanda sawahnya itu dipastikan akan gagal tanam. Dan juga terpisah dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Pariaman saat ini sedang mendata jumlah lahan yang terdampak banjir di Kabupaten Mesuji. Berita selanjutnya, Kaisang Pangarep mengunjungi Lampung dan targetkan Gibran menang di Lampung. Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep datang ke Lampung dan menitipkan kemenangan untuk Gibran Rakabuming. Kaisang Pangarep menyampaikan pada Ketua Tim Kampanye Daerah Lampung, yakni Faisal Jausal dan juga relawan Pro Jokowi atau Projo saat ngopi bareng di Els Coffee Roastery Bandar Lampung pada Jumat 19 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, ia sempat menanyakan target tim kampanye daerah untuk kemenangan Prabowo Gibran di Lampung. Pertanyaan Kaisang dijawab oleh Ketua TKD dari Prabowo Gibran, yakni Faisal Jausal dengan angka 70%. Dengan target tersebut, Kaisang yakin Prabowo Gibran dapat meraih angka 75% dan diketahui untuk saat ini putra bungsu dari Presiden Joko Widodo tersebut tengah melakukan safari politik di Lampung. Salah satu agenda yang dilakukan yakni melantik pengurus DPD PSI di 14 kabupaten kota. dan baru bisa selesai itu 2,5 tahun. Selesai itu benar-benar tepat 1 bulan sebelum saya menjadi ketua umum PSI. Dan waktu ketika menjadi ketua umum 5 hari, seminggu deh. Seminggu tuh rasa beratnya tuh sama kayak proyek saya 2,5 tahun itu di politik tuh ternyata cuma seminggu gitu loh. Berasa banget beratnya. Apa namanya? Karena walaupun saya punya pegawai di atas 5.000, punya caleg, punya pengurus itu
wow, stres. Tapi balik lagi saya harus ngatain, harus ngomong kalau selama saya berkarir di bisnis, saya jauh lebih happy di politik. Saya nggak tahu kenapa, walaupun sebenarnya kalau di perusahaan juga happy, karena di perusahaan itu saya punya banyak uang. Kok di politik tidak, habis uang yang ada, dimintain. Hati-hati gratifikasi loh Pak. Enggak, saya nggak ngasih seksi. Nah terus apa namanya tadi yang kedua apa tadi? Oh, terobosan. Oh, iya, terobosan. Jadi sekarang ini saya lagi menyiapkan sebuah sistem yang dimana kalau misalnya kita pinjam uang kredit pakai kartu kredit itu ada namanya kan kredit scoring. Kredit scoring, jadi nanti semua caleg saya, semua anggota dewan saya akan ada kredit scoringnya. Nah, kredit scoringnya kriterianya apa aja? Bentar ya, saya ada semuanya gitu. Nih, kredit scoring itu anggota dewannya PSI. Attendance itu apa namanya kehadirannya berapa persen untuk di rapat, untuk waktu nanti di kerja lagi sebagai anggota dewan. Yang kedua, pengumpulan tugas harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu ada. 3, penerimaan audiensi dari masyarakat itu juga. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Ayah Faisal sendiri tentang kedatangan Mas Gibran ke Lampung. Oh, kita terima kasih. Kenapa? Akan memberi spirit dan motivasi kepada TKD Lampung untuk memenangkan Prabowo Gibran. 60% pemilih itu adalah pemilih. Nah, ini anak mudanya datang akan memberi spirit kepada kita, pencipta-penciptanya. Lagi, Pak Sekjen izin Pak Sekjen. Pak Sekjen kita tahu barisan Prabowo Gibran di sini ada Pak Sekjen selaku menteri, Pak Sekjen bilang ada sederet sejumlah kasus mafia tanah. Komitmen dari PSI dan barisan 02 seperti apa? Salah satu materi debat di hari Minggu depan adalah tentang media. Kami sudah menyiapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menyiapkan program untuk media dan bisa menjawab persoalan konflik agraria atau konflik agraria di Indonesia sudah dilakukan. Kita dengarin nanti. Oke. Apa itu bang? Program apa itu? Nanti Mas Kaisang, Mas, mau maju wali kota nggak Mas? Wali kota. Berita selanjutnya, Polda Lampung menangkap Pasutri pelaku bobol ATM 122 juta. Jajaran Diskrimum Polda Lampung berhasil menangkap 2 pelaku pembobolan dengan modus ganjal ATM. Ternyata pelaku ini merupakan pasangan suami istri yakni RK 31 tahun dan juga DN 32 tahun. Korban aksi kedua pelaku yakni Mardi Syahperi 65 tahun. Dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Asuti mengatakan RK dan DN diamankan di kontrakannya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten pada Rabu 18 Januari 2024 pada pukul 16.30. Mardi Syahperi adalah pensiunan pegawai Universitas Lampung atau Unila yang kehilangan uang sebesar 122 juta saat mesin ATM di SPBU Jalan Sultan Agung macet pada Minggu 24 Desember 2023 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mardi membenarkan uang di rekeningnya sebesar 122 juta itu raib. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengenakan jaket kuning terlihat mengganjal mesin ATM terlebih dahulu dengan menggunakan tusuk gigi. Saat masuk kartu ATM ke mesin, ia mengalami kendala. Ia menduga pelaku mengintip nomor PIN kartu ATM miliknya. Tak berselang lama, korban memperoleh banyak notifikasi ada transaksi penarikan uang. Dari notifikasi itu, pelaku terdeteksi mengambil uang di beberapa agen ATM mini, di antaranya di Wai Halim, Labuan Ratu, hingga Raja Basa. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf, saya akhiri. sepeda.
seberat-beratnya lah. Seberat-beratnya itu. Tapi merugikan saya yang sudah sangat besar sekali itu kerugian saya selama ini. Ada himbauan Pak kepada warga lain, masyarakat lainnya Pak? Himbauan saya kepada masyarakat lain agar berhati-hati apabila ada orang-orang yang di belakang kepada yang drilling tersebut itu, jangan sembarangan mereka memberikan langsung uang gitu. Bahkan mereka tanya KTP-nya gitu. Apalagi kalau jumlah besar ya, jangan sekali tapi mereka langsung mencairkan. Sebaiknya mereka menanyakan KTP-nya benar apa tidak. Dia operasinya di malam hari antara jam 20 ke atas. Sejak tahun 2023 ini mereka mendapat keuntungan kurang lebih 170 juta rupiah. Ya, 120. Kan ada 7 TKP. Ya, 7 TKP yang lain. Ya, untuk foya-foya tadi dan juga digunakan untuk memakai narkoba. Jadi hasil apa yang telah diperoleh dia digunakan ya, untuk berfoya-foya, termasuk juga motor yang digunakan. Ini adalah hasil buktinya. Bukan mau judi slot kan? Kemudian juga untuk menggunakan narkoba juga. Melakukan pengembangan atas beberapa TKP dari pelaku yang melakukan tindak pidana. Yang bersangkutan adalah tinggalnya di Bandar Lampung, tepatnya di wilayah Lampung Selatan. Sorry. Setelah melakukan aksinya, yang bersangkutan pergi ke Cilegon dan juga akan melaksanakan kegiatan juga sama. Operasi. Tim secepat itu kita bisa menangkap pelaku. Di ATM juga di wilayah Jawa juga. Dia di sana dikontrakan. Ya, mengontrak. Di lokasi tersebut mereka juga melaksanakan pencurian di wilayah rumah sakit. Kepala desa menyebut pemilik pantai baru di Merak Belatung belum menemui dirinya. Joni Arizon, Kades Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan mengaku belum ada pihak dari pengelola pantai yang baru untuk menghubungi dirinya. Hal itu dikatakan Joni terkait keberadaan satwa liar yang dikeluhkan warga setempat. Warga desa Belatung mengeluhkan satwa liar seperti monyet dan juga biawak kerap masuk ke dalam pemukiman. Sebab hewan-hewan itu masuk ke rumah warga diduga karena adanya pembangunan jalan menuju pantai baru desa tersebut. Dibukanya akses jalan tersebut, ekosistem satwa-satwa tersebut terganggu. Diduga adanya aktivitas pengerukan pasir pantai dari laut dan juga ditimbun ke darat. Menurut Joni Arizon, pengelola pantai tersebut menyewa lahan milik PT PN 7. Menurut informasi, pantai baru di Desa Merak Belatung itu adalah milik seorang fotografer terkenal asal Jakarta. Ia pernah membagikan keberadaannya di Desa Merak Belatung dalam akun media sosialnya. Dalam videonya, ia mengklaim bahwa pantai tersebut adalah miliknya. Joni menceritakan duduk persoalan yang ia ketahui.
Perbaiki atap yang bocor, warga Gedong Tataan malah tersengat arus listrik. Sedang perbaiki atap ruko yang bocor, pria asal Gedong Tataan Lampung tersengat arus listrik di ruko Master Chicken di Jalan Ahmad Yani Gedong Tataan pada Jumat 19 Januari 2024 sekira pukul 9.30. Kapolsek Gedong Tataan Kompol Mulyadi menjelaskan korban yakni Habibi 50 tahun, warga dusun Pasar Minggu Gedong Tataan Pesawaran. Diungkapkannya peristiwa tersebut saat korban melakukan perbaikan atap ruko yang bocor milik Jamaludin 59 tahun, warga desa Kebagusan. Namun saat melakukan perbaikan, tak sengaja korban menyentuh salah satu kabel PLN. Tak hanya itu, atap itu sangat berdekatan dengan kabel terbuka bertegangan tinggi. Akibat dari kejadian ini peristiwa tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya. Korban kini telah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Sementara saksi mata Rudi menuturkan saat itu kondisinya sedang turun hujan dan korban hendak turun. Namun saat hendak turun, korban langsung tersengat listrik karena dari atap ruko itu sangat dekat kabelnya bertegangan tinggi. Rudi menjelaskan setelah mengetahui adanya tersengat listrik, dirinya bersama dengan penjaga ruko yang lain langsung menurunkan korban. Korban diturunkan melalui ruko yang sedang dibangun dan letaknya bersebelahan dengan ruko tempat kejadian perkara. Pelan. Ini kesetrum ini. Lagi kerja di bangunan pekerja. Pelan. Allah Akbar. La ilaha illallah. Badannya melepuh semua. Ya Allah. Pelan. 49 motor terjaring razia knalpot Brong di Lampung Tengah. Sebanyak 49 unit motor terjaring razia yang digelar di Polres Lampung Tengah pada Jumat 19 Januari 2024. Mereka terjaring razia karena menggunakan knalpot Brong di jalan raya. Polisi pun meminta pemilik motor mengganti knalpot dengan yang standar. Dari Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan rata-rata terjaring razia adalah pelajar yang hendak berangkat sekolah. Andik menjelaskan razia knalpot yang Brong dilakukan di jalan Satlantas mulai pada pukul 6.30. Motor yang disita banyak yang bisa diambil kembali, namun syaratnya harus mengembalikan knalpot sesuai dengan standar serta menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Dari Kapolres mengatakan kegiatan tersebut merupakan instruksi dari Kapolri yang diteruskan ke semua jajaran. Bisa. Jadi kalau mau mengendarai kendaraan bermotor harus mempunyai surat izin di sini biar surat praktek. Perintah dari atas bahwa kami Polres Lampung Tengah sudah bertindak yang kita awali dengan internal dulu. Jadi kita adakan penertiban terhadap motor-motor yang dikendarai oleh anggota. Jangan sampai anggota kita menjadi suri tauladan yang cukup buruk. Sudah kita tindak lanjuti, kemudian meningkat selanjutnya kita lakukan razia. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.